Kisah Para Rasul 18 ayat yang pertama. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titus Justus, yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus, menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu, tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria, sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes.
Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aukila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Hari ini kita belajar pada materi yang keempat, saudaraku. Di mana program Disciples itu ada karena Tuhan inginkan kita membongkar lebih dalam apa yang tersembunyi di balik behind the scene, sisi-sisi Alkitab, di mana sering kita mendapatkan sesuatu yang mengejutkan, yang kalau bahasa kami itu black hole. Black hole adalah sisi gelap seseorang. Sebagai contoh, Abraham itu luar biasa, seringkali kita khotbahkan, seringkali kita puji imannya. Tapi kita harus juga mengerti dan tahu, Abraham itu punya kesalahan yang sangat besar, yaitu dia mengambil Hagar menjadi istrinya. Kita bisa punya alasan bahwa oleh karena Sarai. Tetapi kelanjutannya yang seringkali kita lupa, lalai, tidak pelajari, bahwa Abraham mengusir anak kandungnya sendiri. Cuman dibawain air dengan roti secukupnya, menyeberang padang gurun yang gak mungkin terseberangi. Anak yang dibuahi dia sendiri. Abraham sungguh pribadi yang sangat egois. Seringkali kita melupakannya. Yang kedua, Abraham sangat egois. Yang melahirkan menyenangkan diri sendiri, menyelamatkan diri. Dengan menyerahkan Sarai. Ketika situasi menjadi tidak baik, ketika laki-laki lain mengingini istrinya, dia perhadapkan istrinya supaya dia selamat. Itu banyak terjadi di zaman ini. Bagaimana laki-laki menyerahkan banyak hal kepada istrinya dalam hal pekerjaan, dalam hal masalah, di mana istrinya yang harus berhadapan dengan sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang bukan kewajiban dia. Sebagai contoh ada guyonan daripada teman-teman. Begitu ada yang ketok pintu, jemaat yang satu ini langsung ngomong, mah, itu mah, orangnya mah, kamu maju-maju ke depan mah. Kenapa? Karena yang ketok pintu debt collector. Orang yang mau menagih hutang, orang yang menagih sewa kontrak rumah. Segala sesuatu yang tidak enak, kamu aja dengan alasan, kamu yang dihargai, kamu yang bisa, kamu yang pinter, aku enggak bisa. Kamu yang disukai, kamu yang bisa ngomong, kamu bisa menyelesaikan. Tidakkah laki-laki harus melindungi keluarganya? Dia harus mengayomi, melindungi istri dan anak-anaknya. Di dalam kekurangan. Yang harus berada di garda terdepan untuk keluarganya. Seluruh kehidupan di bumi sebenarnya mengajarkan itu, saudaraku. Tapi banyak kali kita alpa. Padahal orang itu seperti Abraham. Melayani Tuhan, berdoa, dengar suara Tuhan. Bahkan menjadi hamba Tuhan. Saya punya kesaksian itu, saudaraku. Saya buka materi ini dengan Abraham dulu.
Saya berjalan bersama beberapa hamba Tuhan. Lalu ada sepasang hamba Tuhan. Tiba-tiba mendapatkan komunikasi dari gereja yang dia pimpin. Ternyata ada masalah dengan kelistrikan di gereja. Kalau listrik itu kan sebenarnya laki-laki yang harus nangani. Kalau kompor rusak, wanita yang harus nangani. Tetapi dari awal sampai akhir, suami menyerahkan ke pihak istri. Jadi istri ngurusin sampai mendatangkan yang namanya orang-orang engineering dengan komando-komando untuk orang-orang yang ada di gereja. Kalau bawang putih, bawang merah, istri yang tahu tempatnya. Tapi kalau kelistrikan agak aneh buat kami. Jadi itu menjadi bahan tertawaan. Tidak elok saudaraku, tidak baik. Dan sebagainya. Banyak hal kita lakukan seperti itu. Dengan alasan saya nggak bisa. Padahal bisa. Yang ketiga, Abraham udah buat statement sebelum perjalanan. Buat komitmen dengan istrinya. Sarai yang seringkali lupa untuk kita bicarakan, kita pelajari. Sarai orangnya cinta sekali dengan Abraham, tapi sampai tidak birahi. Kita lihat di awalnya aja deh. Mereka teman bermain, mereka itu masih bersaudara. Saat itu tidak dilarang, teman-teman. Tetapi sebelum berangkat, Abraham udah pesen, kalau nanti orang mengingini kamu karena kecantikan kamu bilang adikku, jangan bilang istriku, nanti aku dibunuh, kamu dirampas. Jadi yang menguntungkan, take the profit, yang selalu ada di pikiran Abraham. Kalau kita bahasakan Abraham ini siapa nih? Para suami yang punya status profesi apa? Bahkan orang-orang rohani, saudaraku. Maaf, saya nggak menyerang orang rohani, tapi kenyataan realita di dalam kehidupan rohani yang kita temui sehari-hari, ada yang berperilaku seperti ini. Di mana kita harus memberitakan bahwa itu sebuah kekeliruan atau sebuah salah yang diperlakukan. Sehingga laki-laki itu dilindungi oleh istri. Masalahnya diselesaikan oleh istri. Kekurangan istri yang harus nambahin. Dan itu banyak terjadi tanpa kita sadari. Dan hari ini kita harus belajar. Behind the scene ada black hole. Ada lubang hitam di dalam diri kita semua. Di mana itu juga tercatat di Alkitab. Dan Alkitab salah satu yang Tuhan inginkan mengkoreksi sesuatu yang kita tidak bisa lihat, bayangan kegelapan. Bayangan kegelapan yang tidak kita lihat, kalau boleh kita umpamakan, kita itu berjalan menuju matahari di depan kita. Kalau berjalan di depan kita itu pagi sampai jam 12 siang, jam 1 sampai jam 6 itu berbeda. Terbit timur, terbenam di barat. Tapi kalau kita berjalan menuju matahari, baik waktu terbit atau waktu mau tenggelam, bayangan gelap di belakang kita. Yang kita nggak bisa lihat. Tuhan, orang lain, dan setan yang bisa lihat. Nah, hal-hal inilah yang seringkali memojokkan orang percaya. Seringkali menyudutkan hamba-hamba Tuhan, membuat dia salah. Padahal hamba Tuhan ini fokus loh, lihat matahari. Fokus berjalan kepada terangnya yang ajaib. Fokus ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi bayangan daripada terang itu di belakang dia. Harus ada yang mengingatkan dia. Maka Tuhan berikan hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil, yang akhirnya Injil itu didengarkan seseorang, mengkoreksi dia. Bahwa ada yang salah,
masih ada yang salah, ada yang keliru, masih ada yang belum benar. Walaupun kita berjalan menuju terangnya yang ajaib, saudaraku. Fokus benar-benar, cinta Tuhan, taat terhadap perintah, tetap aja masih ada bayangan gelap yang namanya black hole, saudaraku. Inilah uniknya Alkitab. Alkitab akan menerangkan yang namanya kita harus berjalan dalam terangnya yang ajaib menuju kepada Yesus. Tetapi dalam terangnya yang ajaib kita akan diterangi di mana bayangan gelap itu masih ada yang kita tidak lihat. Sehingga Alkitab mencatat kita itu disempurnakan, kita itu dibenarkan, kita itu diampuni. Ampuni semua kesombonganku. Ketika kita tidak mengakui bahwa kita ada bayangan gelap, kita itu tidak realistis, kita tidak logika. Tuhan berikan hikmat luar biasa pada manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Manusia unggul di pemikirannya, luas dan dalam, di mana diiringi pertimbangan, hati nurani dan sebagainya. Kalau ciptaan Tuhan yang di luar manusia itu yang namanya punya siklus hidup dan cycle, perputaran hidup, berkembang terus, mati, berkembang. Tapi manusia memiliki hak menentukan, diberikan pribadi serupa dengan gambar Allah. Adam punya hikmat Allah di mana dia memberi nama pada setiap makhluk hidup. Sedangkan makhluk hidup yang lain yang bukan Adam gak bisa memberi nama dirinya sendiri. Adam memberi nama kepada makhluk hidup yang lain, berkuasalah atas bumi. Nah, ketika Adam jatuh dalam dosa, karya penebusan Yesus berjalan, kita berjalan dalam pemulihan. Permasalahan akan terjadi, kita menuju terangnya yang ajaib. Kita tuh merasakan panasnya matahari, sehatnya matahari. Tetapi ingat, belakang kita belum kena panas. Jadi kalau jalan terus dari pagi sampai siang, tengah hari jam 12 siang, saudara bercermin belakang kulit saudara itu lebih muda warnanya daripada depan saudara. Karena ini terbakar matahari. Belakangnya enggak, kalau kulit putih ya tetap putih saudaraku. Yang penting enggak ada kulit hijau, kodok berarti saudaraku. Yang terbakar rasa perih. Tetapi seluruh tubuh disehatkan oleh karena terkena matahari. Yang belakang ini putih, iya, lalu mempengaruhi enggak kesehatan tubuh? Tidak. Tetapi ingat, yang di belakang ini warnanya berbeda dengan yang di depan. Jadi manusia bisa cenderung antara putih dan hitam pemikirannya. Perilakunya tetap benar karena dia menghadap kepada yang ilahi. Tetapi pandangan dia dengan apa yang pernah terjadi dalam hidupnya, itu yang akan membedakan dia. Selanjutnya kita balik nih, posisi kita nih, kita berbalik nih. Kita menuju kepada hasil daripada terangnya yang ajaib. Kan matahari di atas, kita berjalan menuju matahari. Kalau kita berbalik, terangnya kan masih ada. Karena matahari nggak pernah tenggelam. Sehingga ketika kita berbalik, tidak takut lagi dengan masa lalu kita. Tidak takut lagi mengakui aku salah menentukan ini.
salah membuat keputusan. Aduh, salah belok aku, mesti muter. Ada orang yang enggak loh, diingetin mungkin teman yang lain atau pasangannya yang di sebelahnya, yang keliru, yang mesti belok sini. Udah diam, enggak, aku sengaja muter. Alasan, akhirnya apa? Berbohong. Berbohong itu adalah menutupi segala sesuatu yang benar yang terjadi dengan namanya alasan. Kejatuhan Adam dan Hawa yang pertama alasan. Yang mana alasannya? Perempuan yang kamu beri yang membuat aku makan buah terlarang. Allah bicara, aku melarang berbicara terhadap kamu, tidak terhadap tulang rusukmu. Karena ketika Allah melarang buah terlarang, Hawa belum ada. Adam tidak mau berbalik. Apa yang pernah diterimanya firman Allah, berita firman, larangan Allah yang lalu. Jadi kitab Mazmur menulis, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Ketika kita berdoa merenungkan firman, itu tiba-tiba di pikiran kita itu akan keluar bayangan-bayangan. Kalau ke depan itu halusinasi, kalau yang lalu itu sudah terjadi, itu realitanya. Sehingga Adam dan Hawa termasuk Abraham tidak mengakui realita yang terjadi, yang pernah terjadi, yang nyata-nyata terjadi. Sehingga ketika seseorang mengingkari peristiwa yang terjadi, itulah kebohongan. Akibatnya saudaraku membohongi diri sendiri. Satu kali kebohongan kita harus ulang terus. Di situ saudaraku mematikan hikmat Allah yang diberikan kepada manusia yang pertama. Setelah itu manusia diusir dari taman di Eden sebelah timur. Dan manusia harus berjerih payah lelah. Awalnya satu lewat ular, satu lewat kerbau. Cuman rawat aja taman Eden ini. Begitu banyak pohon, termasuk pohon-pohon yang baik buahnya untuk dimakan, ditumbuhkan Allah di taman Eden sebelah timur, tempat berdiamnya anak manusia yang pertama. Jadi tinggal pilih mana yang enak kita lakukan, mana yang enak kita makan, mana yang gak enak ya kita gak mau. Itu namanya kebebasan memilih, hakikat awalnya atau orinya. Kamu boleh lakukan apapun di taman ini, cuman satu ini jangan. Tapi oleh karena alibi, alasan, tidak mengakui yang pernah terjadi dalam hidupnya, realita yang pernah ada dalam hidupnya, di situ dia sudah keluar dari kehendak Allah. Di situ dia harus hidup di dalam kehendaknya sendiri, berjerih payah lelah. Segala kutuk Taman Eden akan bekerja dalam hidup dia. Dengan susah payah kamu akan melahirkan anak-anakmu. Kalau laki-laki, semak duri yang menyakitkan akan menjadi bagian hidupmu. Dari debu dan tanah, kamu akan kembali menjadi debu dan tanah. Kamu akan menyatu dengan namanya seluruh ekosistem life cycle daripada bumi. Kehidupan manusia yang lain, kamu sama. Keberhasilanmu itu sama dengan apa yang dilakukan keberhasilan orang lain. Artinya penyertaan ilahinya Tuhan yang kita seringkali sebut mujizat, baik yang nyata, baik yang tidak nyata, baik yang kebetulan, baik yang dalam rancangan kita bersama Allah, itu sudah gak terjadi. Semua akan dikembalikan Allah dari jerih lelahmu. Sehingga Abraham dengan Sarah yang menjadi Sarah menerima akibat
Sarah itu sudah mati haid tapi tidak birahi. Kenyataan dunia teknologi hari ini, dunia medis hari ini, dunia penelitian tentang menopause menyatakan tidak ada efeknya kalau kita hidup sehat. Lalu disertai penambahan dari ilmu kedokteran di mana memacu menambahkan dengan beberapa hal dari dunia medis membuat manusia itu menjadi normal. Bahkan perempuan yang lebih tua itu bisa menikah dengan yang lebih muda. Bahkan perempuan yang sudah tua bisa menikah dengan laki-laki yang sudah tua. Itu terjadi dalam kehidupan yang saya lihat itu. Sehat mereka. Kenapa? Mereka mengakui apa yang terjadi, saudaraku. Sehingga Adam dan Hawa, Abraham dan Sarai mengalami hal-hal yang tidak baik. Berjalan dalam hidup, beberapa bagian hidupnya yang behind the scene, yang black hole, itu yang dia bahasanya itu menyertai dia terus, menjadi sumber ketakutan dia. Kenapa? Punggung manusia ketika manusia itu menghadap matahari dan berjalan menuju matahari itu nggak bisa dilepas, punggungnya ditinggal, saudaraku. Kan kita nggak punya punggung nanti, kan itu nyatu dengan dada di depan. Ya masa ayam dibagi dua dada mentok? Ya bisa. Sehingga kesalahan, perilaku yang salah, karakter yang salah, pribadi yang salah melekat kuat menyertai setiap orang walaupun dia mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Yang namanya karakter, jiwanya, pemikiran, perasaan dan emosi. Melayani Tuhan sungguh-sungguh tapi sering ketakutan. Melayani sungguh-sungguh emosinya sering tidak terkendalikan. Melayani sungguh-sungguh sering kali jatuh. Kenapa? Enggak mau melihat punggungnya yang tidak dia perhadapkan dengan matahari, yaitu kesalahan yang harus diakui sehingga dijadikan sama dengan apa yang kita buat dalam kebenaran. Ketika punggung kita kenakan matahari, kita tetap ketemu terang itu kok, walaupun enggak ke sumbernya. Mungkin kita sedang dalam kejatuhan moral, kita dalam kejatuhan mental, kejatuhan perilaku, datang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku salah, kok aku gini lagi. Tuhan akan terangi punggung kita. Yang pernah terjadi itu dia akan terangkan. Izinkan Allah menyinari itu. Dia bisa kirimkan hamba-hambanya. Dia bisa kirimkan melalui khotbah-khotbah, buku-buku, media sosial, hadir ibadah di gereja. Sehingga kita harus membuka diri behind the scene. Segala sesuatu yang tidak kita lihat untuk kita akui. Kita nggak boleh cuma melihat berkat Allah saja. Kita nggak boleh melihat kebenaran yang kita lakukan saja. Masih ada ketidakbenaran dalam hidup kita. Sehingga hari-hari ini seringkali banyak terdapat di dunia media sosial. Ya, hamba-hamba Tuhan saling memberitakan kekurangan hamba Tuhan yang lain. Sebenarnya mereka itu dipakai Tuhan quote and quote untuk menyatakan, hei yang kamu lakukan itu punggung. Belum kena matahari, tapi nggak boleh punggung menyalahkan punggung. Karena sama-sama punggung. Sehingga terjadilah adu argumentasi yang bukan secara ilmu ketuhanan duduk bersama lalu membicarakannya sehingga saling menerima walaupun tidak saling menyetujui. Karena masing-masing punya kebenaran sendiri. Selanjutnya biarkan roh Allah, biarkan Tuhan sendiri, biarkan firman Allah sendiri yang menentukan, yaitu menyinarinya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Karena punggung dengan dada sama-sama dibenarkan.
Tetapi kalau punggung enggak dibawa ke matahari, enggak mau diterangi, selalu terjadi perbedaan yang mencolok dalam kehidupan. Contoh, melayani Tuhan sungguh-sungguh berapa fanatik, rumah tangga kacau balau. Melayani Tuhan sungguh-sungguh fanatik, hati yang murni, keuangan sampai enggak bisa memelihara keluarga. Melayani Tuhan sungguh-sungguh fanatik, istri akhirnya selingkuh. Mengikut Tuhan sungguh-sungguh, anak narkoba. Ada yang salah. Mungkin perilaku kita itu terhadap istri itu kurang mumpuni. Mungkin perilaku kita terhadap anak tidak membuat anak itu kenyang akan kebaikan orang tuanya. Saya punya kesaksian itu, saudaraku. Ada seorang hamba Tuhan yang memegang departemen doa, murah hati. Pada suatu ketika hamba Tuhan itu cerita bahwa anaknya bicara begini, Mama lihat tuh si gadis itu pakai kalung emas, hadiah ulang tahun dari Mama. Mama tahu enggak? Mama kasih itu berapa duit? Sedangkan aku sehari-hari jajan aja Mama kasih irit. Sehingga aku enggak bisa jajan. Ada sebuah ketimpangan. Ada sebuah protes. Mamanya perilakunya memberkati. Hati yang penuh welas asih dengan anak-anak gadis yang lain. Tapi cara memperlakukannya itu yang membawa kepada kekurangan, yaitu punggung mama ini terhadap perilaku terhadap anak. Sehingga anak pahit hati dengan perilaku mama. Ada yang salah itu, saudaraku. Itulah punggung. Karena kita sedang berjalan menuju terang. Amin, saudaraku. Baik, kita akan berbicara terhadap kisah namanya Aquila Priscilla. Dari kisah perjalanan Rasul Paulus. Rasul Paulus ini seseorang yang temperamental. Seseorang yang kurang memakai perasaan. Seseorang yang sangat disiplin. Seseorang yang sangat tegas atau keras. Seseorang yang sangat strict, lurus, tegak lurus dalam firman Allah. Sehingga dia itu di dalam tulisan dia selalu kiblatnya dia angkat perjanjian lama, Taurat Tuhan. Oleh karena perilakunya Paulus yang strict membawa Paulus malah menolak kasih karunia, yaitu membunuh pengikut Kristus yang dianggap sekte. Kesetiaan Paulus terhadap Taurat, terhadap imam-imam, terhadap pengajaran daripada imam-imam yang ada punggungnya, ada behind the scene, ada sesuatu yang masih harus diperbaiki, ada sesuatu yang harus dibenarkan lagi. Karya Kristus belum lahir, belum selesai, lalu menjadi lahir dan selesai di atas kayu salib, imam-imam gak mau terima. Paulus karena kefanatikannya, dia tegak lurus, dia mengikuti arus itu, saudaraku. Tetapi ketika Paulus melakukan kesalahan itu, Allah sudah merancangkan segala sesuatu yang meluruskan dia. Jadi Paulus itu mengatakan salah satunya, aku ini rasul ke-13, tapi aku rasul yang paling hina, aku penganiaya jemaat. Perhatikan ini, saudaraku. Paulus membuka behind the scene, black hole, masa gelap dia yang pernah terjadi. Aku penganiaya jemaat. Yang membuat Paulus, membebaskan Paulus dari namanya guilty feeling, tertuduh, rasa bersalah, ketakutan yang menyertai, tidak layak, minder dan sebagainya. Sehingga dengan gagahnya dia mengakui dua statement yang berbeda. Dia mampu mengangkat dirinya sesuai penetapan Allah, aku rasul ke-13. Enggak takut dikatakan sombong.
Dia tetap tegak berdiri tapi dalam kebenaran tentang masa lalu yang diakui. Karena disertai dengan punggungnya yang namanya masa lalu yang gelap. Aku penganiaya jemaat. Itulah kebenaran. Kebenaran itu adalah sebuah keberanian mengungkapkan segala sesuatu walaupun salah satunya itu sebuah kesalahan. Sebuah hal-hal yang buruk. Allah ketika kitab hakim-hakim dibuat, kitab para nabi dituliskan, menceritakan kebusukan umatnya, anak-anaknya, bahkan hamba-hambanya, termasuk biji matanya, termasuk orang paling dikasihnya, termasuk sahabat Allah, yaitu Musa. Semua ditulis. Alkitab menceritakan keseimbangan, saudaraku. Paulus ini rajin melayani, rajin menulis, selalu menghadap matahari, tetapi behind the scene dia tidak pernah lupakan. Sehingga dia seringkali dalam tulisan dia meletakkan punggungnya untuk diterangi oleh kebenaran. Yaitu kita perkatakan, kita proklamasikan, kita akui. Sehingga karunia penciptaan pengampunan Yesus terjadi dalam hidup kita. Kita mampu memandang masa lalu itu adalah salah satu rancangan Allah dalam kebesaran Allah. Salah satunya lagi untuk pengampunan terhadap manusia. Ketika saudara sudah dipulihkan dari miskin menjadi kaya, dari sakit memati sampai sehat, dari rusak rumah tangga menjadi sebuah rumah tangga yang romantik dan sebagainya. Di situ orang melihat dari terang Allah yang ajaib sampai punggung kita, masa lalu kita yang belang berbeda warna. Sehingga kehidupan itu ada banyak warna, ada banyak karakter, ada banyak pribadi, kekayaan tubuh Kristus yang enggak boleh tidak diakui, termasuk diri kita. Ini penting saudaraku, sehingga kita tidak terkena bahasa bercanda ya saudaraku ya, azab daripada Alkitab yang selalu dikatakan Yesus, hai orang-orang munafik, tidak tahukah kamu? Salah satu kisahnya ketika seorang perempuan memberikan minyak narwastu mengurapi rambut Yesus, mengelap kaki Yesus dengan rambutnya. Dia bawa kisah itu menjadi pukulan buat apa yang dilakukan murid-muridnya sebelum perempuan ini melakukannya. Dia bicara terhadap murid, kamu tidak melakukan, tidak memberikan aku air. Kamu tidak melakukan ini, perempuan ini melakukan ini. Disandingkan, diperbandingkan. Yesus sedang menunjukkan, menyatakan, membuat penyataan punggung murid-murid yang mengikuti Yesus secara pribadi setiap hari. Gimana enggak mengagetkan buat murid sebetulnya. Kami itu setia meninggalkan pekerjaan. Kamu lapar, kami lapar. Kami ikuti, kamu dihujat, kami pun juga dihujat. Enggak ada yang enggak kami letakkan. Kenapa? Tuhan itu selalu jujur. Kalau kamu kurang, dia bilang kurang. Sehingga punggung kita ini adalah kekurangan, kelemahan, kealpaan dan sebagainya. Yang oleh iblis diambil di perhadapan kita yang akan membawa kita pada ketakutan, minder atau downgrade. Ketika yang rohani kita miliki downgrade di alam pikiran kita, itulah pintu menuju yang namanya kemurtatan terhadap firman Allah. Yaitu perilaku yang melanggar Alkitab. Terkadang kita betul-betul sengaja atau sungguh-sungguh melakukannya. Ya udah, kalau memang begini jadi, biarin. Emosi. Maka tahu salah, biarin. Enggak apa-apa, cerai. Enggak apa-apa, berkelahi kita. Enggak apa-apa, keluar gereja enggak apa-apa. Keluar pelayanan enggak apa-apa.
Sesungguhnya Allah sedang menerangi punggungmu. Tapi kamu gak mau. Yaitu kelemahan kita sendiri. Kalau Paulus tidak, saudaraku. Hari ini kita belajar tentang karakter Paulus yang membuat Paulus berbeda dengan 12 rasul. Dia menyatakan, aku rasul ke-13, bukan Yesus yang ngomong. Tetapi disertai dengan punggung masa lalu dia yang salah, yang buruk, yang jelek, yang busuk, yang kalau orang Jawa bilang gilani, jijik. Tetapi kita menyatakannya. Oleh karena kita sudah mengampuni masa lalu kita dengan membawanya ke hadapan Kristus. Lalu kita memberitakan apa yang Allah perbuat dalam hidup kita. Yang kesimpulan kita hari ini, aku rasul ke-13, tapi aku penganiaya jemaat. Rasul Paulus menyatakan, walaupun aku berdosa terhadap Tuhan, Tuhan ampuni aku. Tuhan berikan aku yang terbaik disandingkan dengan 12 rasul yang setia terhadap Tuhan. Tidak seperti murid-murid ketika disandingkan dengan perempuan yang memberikan minyak narwastu. Di mana Yesus menyalahkan mereka apa yang mereka belum perbuat, tidak perbuat ketika menerima Yesus dan berjalan bersama Yesus. Padahal mereka sudah meninggalkan segala sesuatunya ikut Yesus dalam pelayanan Yesus di bumi. Jadi hari ini saudaraku, kita mendapatkan sebuah pengertian bahwa walaupun kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, walaupun kita itu melakukan sesuatu untuk Tuhan, meninggal sesuatu untuk Tuhan, ingat, bagi Tuhan Sang sempurna, bukan maha sempurna, Sang sempurna tetap melihat ada ketidaksempurnaan di kita. Di mana kita hari ini belajar salah satunya masa lalu kita, punggung kita yang gak bisa kita lihat. Karena kita sudah dibenarkan, menuju kebenaran, sudah diperbaharui, sudah dimuliakan, sudah diberkati, sudah dipulihkan. Hati-hati, karena iblis melihat dan membawa di mana saudara bawa masa lalu saudara. Punggung saudara gak bisa saudara lepaskan. Menyatu dengan dada saudara. Pribadi saudara, jiwa saudara gak bisa saudara pisahkan dengan roh saudara yang mengasihi Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.